Selamat pagi, assalamualaikum. Saya ingin membagikan tutorial tentang kerusakan mobil. Mobil saya tadi malam ini tiba-tiba punya lampu indikator aki nggak mau nyala. Mulai dari pertama di on sampai start sampai bunyi nggak mau nyala, dan aki itu bertambah soak. Nggak tahu apa ini. Nah ini ya. Nah ini nggak mau nyala. Di sini sebenarnya ada indikator aki. Nah ini saya start begini. Nah dia nggak mau nyala. Nah ini. Nah sekarang kita mau cek tentang strum ya, tentang alternator. Ini alternator kalau ada sebelumnya ada maninya berarti artinya normal. Nah tidak ada, berarti tuntutannya di alternator. Nah alternator. Terus tes kedua memakai sistem kunci 10 ya, kunci 10. Kita lepas kepala aki salah satu. Kalau dia kendor atau terlepas berarti betul, berarti kerusakan di sini. Nah ini sekarang kita bongkar ini ya, oke, kita bongkar ini ya, kita bongkar ya alternatornya. Kita kendor dulu akinya. Goyang terus supaya tidak terjadi konslet. Terus diangkat kunci 12. Kunci 12 juga, oh ya, oke, 12. Cabut dia punya soket. Ini satu dulu 10. Kunci 10. Dan yang satu buka ini.
dinamo tadi saya sudah bongkar dari mobil. Nah, sekarang coba kita bongkar ya, apa yang terjadi. Masalah ya agak gelap. Pergerangan ya, apa ya, lihat sih nggak ada yang rusak. Apa ya, diodanya nggak ada yang rusak. Solderan bagus. Jangan ini. Jangan ini ya. Ini tadi kendor. Pas solderan lama ini. Itu solderan lama. Ini tadi kendor. Coba solder ya. Solder. Halo. Ya, mengenai yang ini, ternyata yang rusak di alternator mobil saya tadi itu ternyata ini. Nah, ini IC ini IC-nya. Jadi itu rusaknya tadi itu saat di kontak on, dia nggak, lampu indikator aki tidak mau nyala. Nah, terus kalau di kontak, kalau mesin bunyi, dia juga nggak nyala. Istilahnya dia malah kayak gimana ya, dia nggak mau nyala, tapi dia nggak, strum nggak masuk ke aki. Nah, terus kami periksa kemudian, nah saat tadi tuh sempat agak ribut juga di bengkel bengkel dinamo. Saya bilang, Pak, tolong ganti IC-nya. Tapi bengkel itu dia bilang, IC itu nggak bisa dites, Pak. Jadi yang bisa itu kelihatan yang rusak itu. Nah, tadi tuh pas ke situ tuh dioda alternatif saya itu ada yang sedikit, ada yang kayak kembung begitu. Nah, itulah dia vonis. Kemudian terus kuningan itu, yang di kuningannya yang masuk di kolbosternya itu, dia agak ke dalam, masuk ke dalam. Nah, kemudian dibilang, ini Pak, gara-gara ini bukan IC-nya normal. Nah, terus diodanya juga nih yang kena. Nah, akhirnya saya gantilah dioda. Saya gantilah apa itu yang kuningan yang masuk di itu, kuningannya yang bulat itu yang masuk di kolbosternya itu. Dan saya ganti semuanya. Nah, kemudian itu dipasang semua,
dicoba ndak mau nyala. Saya bilang, ya Pak, tadi kan saya sudah bilang itu kan yang rusak kan IC-nya, kenapa Bapak malah ganti sampai begini-begini, saya sudah habis banyak. Dia bilang, aduh Pak, kalau IC nggak bisa dicoba, ini baru semuanya dicoba. Tadi kan Bapak saya suruh tes, tapi ternyata dia nggak mau tes, dia langsung main bongkar saja. Saya diem aja, tapi nyala malah habis banyak deh. Jadi dioda 6, terus hidupnya tengahnya itu yang tembaganya itu akhirnya habis banyak. Akhirnya beli juga dia IC juga. Jadi kalau lain-lain kali buat sobat-sobat, kalau ada penyakit gitu jangan langsung divonis dioda, jangan langsung divonis dia punya. Kalau callbuster kan masih bagus, kalau callbusternya kelihatan sih ya kelihatan habis ya sekalian ganti. Tapi tadi tuh callbuster saya masih bagus, terus dioda sebenarnya masih bagus tapi dia rusak. Yang kasih rusak itu tukang dinamo, akhirnya habis banyak. Terus akhirnya agak itu langsung sudah akhirnya beli deh IC. Tadi waktu di itu sebelum beli IC dicoba sama juga, itu nggak mau nyala. Bilang, Pak gimana, tadi saya kan sudah bilang. Akhirnya sudah saya beli ini, akhirnya bisa. Langsung saya bilang sama tukang dinamo, Pak lain kali kalau rusak yang disuruh ganti ganti aja itu Pak, jangan dia dirusakkan yang lain. Akhirnya ini konsumen ini habis banyak. Kalau jadi nggak apa-apa, nggak jadi. Harga servis ini tadi ganti tuh dengan harga dinamo hampir sama. Beda saya tambah sedikit dapat dinamo yang baru. Itulah ya, udah terlanjur gimana. Dan kali ya untuk teman-teman sebagai pengalaman ya, kalau kerusakan lampu nyala sebelum mesin dinyalakan, di kontak on itu mati, indikator aki mati, dan dinyalakan, dia nggak ada setrum yang masuk, dengan cara dites magnetnya di alternator atau dicabut akinya, mesin jadi mati. Itu berarti sudah. Kita coba yang ini. Nah ini akhirnya ini malah lebih gampang lepasnya. Tapi berhubung saya nggak punya solder, nggak punya itu ya, saya ke tukang dinamo. Tapi malah tukang dinamo vonisnya sembarang. Ya kalau buat teman-teman ada yang mungkin sama saya penyakitnya lain, silahkan komen. Terima kasih, bye.